Alhamdulillah, alhamdulillah afuwan al-ghafurur ra'ufus syakur alladhi wafaqa man arada hidayatahu limahasinil umuri wa makasibil ujur فعملوا في حياتهم أعمالا صالحة يرجون بها تجارة لن تبور أشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار ومقادير الأمور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Bait Ar-Rahman yang berbahagia, ba'da hamdalah dan salawat khatib berwasiat, mari kita bersama-sama meneguhkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ulama menyebutkan takwa itu majmu'ul ilmu wal amal wal istiqamah. Dikatakan menjadi orang bertakwa sepanjang hayatnya dia berupaya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan kita belajar, kita bermuzalamah dengan guru-guru kita, mencari ilmu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berilmu menjadi kewajiban yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi muslimin wal muslimat. Maka ada perkataan kewajiban menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kewajiban mencari ilmu begitu penting supaya kehidupan yang kita jalani penuh dengan kecerahan, penuh dengan pencerahan, yang dimana perbedaan sangat mencolok antara orang yang berilmu dan tidak. Maka dengan ilmu inilah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Setelah berilmu kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Wal istiqamah, tentunya setelah kita beramal continue terus menerus sampai diri kita wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang terhormat, tema pada Jumat kali ini sangatlah bagus. Bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga,
Maka di dalam surah An-Nisa ayat ke-36, begitu pentingnya Allah menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga. Karena dari tetangga ini mengingatkan kepada kita di saat kita mensolati jenazah saudara keluarga kita. Seorang imam jenazah atau selesai daripada menunaikan ibadah solat jenazah, maka sang imam dia akan bertanya, "Ishhadu," saksikan, apakah jenazah ini orang baik? Dan kalimat ini harusnya sampai kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, agar diri kita memperbaiki hubungan terhadap tetangga, terhadap saudara muslimin wal muslimat. Karena jangan sampai ketika kita sudah meninggal dunia, ada yang menyebutkan bahwa kita bukan orang baik. Maka dengan kita mengikuti atau melaksanakan solat jenazah, sesungguhnya kita diingatkan untuk berbuat baik, di antaranya berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam beberapa keterangan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai-sampai dalam satu riwayat, Nabi Muhammad begitu sering mendengar malaikat Jibril mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi terfikir boleh jadi tetangga ini bisa mendapatkan hak waris. Tapi itu tidak terjadi. Karena seringnya malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berbuat baik kepada tetangganya yang sampai kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari tetangga inilah banyak cerita dalam kehidupan kita. Banyak kisah baik maupun buruk di dalam kehidupan kita. Maka kita harus memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban di dalam kita bertetangga. Maka adab di dalam agama kita sangat dianjurkan. Adab atau akhlak bagaimana kita memperlakukan tetangga, yakni kita mendahulukan berucap salam. Karena kita sebagai muslimin wal muslimat, maka tebarkan salam, afsus salam. Setiap kita berjumpa dengan saudara-saudari kita, tebarkan salam. Tapi begitu mirisnya di akhir zaman ini, orang yang mengucapkan salam dikata kolot, dikata jadul, padahal ini adalah kesunahan yang boleh jadi hari ini sudah mulai terkikis. Maka di khutbah yang singkat ini, maka adab kita kepada tetangga kita, afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, agar kita jangan terlalu banyak berbicara, secukupnya saja. Kalau kita terlalu banyak bicara kepada tetangga kita, kita akan keceplosan. Kita akan berbicara yang berlebih boleh jadi, yang pada akhirnya akan menjadi kejenuhan. Maka agama mengajarkan kepada kita dalam beradab bertetangga, tidak banyak berkata-kata ketika kita bertetangga. Maka batasi kalimat-kalimat yang secukupnya saja. Yang ketiga, tidak banyak bertanya-tanya. Kadangkala dalam kehidupan bermasyarakat ada karakter-karakter yang pertanyaannya sebenarnya sudah biasa, tetapi pertanyaan ini terkadang membuat hati kita tidak nyaman. Maka dalam khutbah yang singkat ini, bertanya-tanya, banyak bertanya kepada tetangga kita, ini juga akan menjauhi daripada akhlak kita kepada tetangga kita, alias kita tidak dihormati oleh tetangga kita. Maka secukupnya. Yang berikutnya, menjenguk ketika sakit. Gerakan-gerakan masjid musola di kubu sebelah itu begitu luar biasa. Tanda kutip mereka ingin menghidupkan sunnah Nabi.
Satu sisi baik, tapi di sisi yang lain terkadang kita perlu waspada dan hati-hati di zaman akhir ini. Maka ini memang kesunahan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi selesai dari solat, beliau akan menengok, melihat jamaah-jamaahnya, apakah ada yang kurang. Begitu cintanya Nabi kepada umatnya, maka dilihat satu per satu. Kalau tidak ada, ditanya dalam kondisi sakit, maka Nabi Muhammad segera menjenguknya. Dan ini akan menjadi kesuksesan wabil khusus takmir masjid yang mengelola masjid dengan baik dan benar. Karena ternyata jamaah perlu sentuhan, perlu perhatian kondisi yang sedang terjadi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan menderita. Maka ini menjadi pengingat, siapa saja yang memakmurkan masjid, kita harus sampai menjangkau, sampai kita memperhatikan bagaimana kondisi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Menjenguk sakit, ini menjadi kesunahan sekaligus mempererat tali silaturahim antar tetangga. Berbela sungkawa ketika tertimpa musibah. Jadilah orang yang pertama dan peduli. Sangat miris ketika bertetangga kita tidak peduli kepada sesama atas dasar orang itu tidak menyenangkan waktu hidup. Waktu dia hidup sangat mengganggu perasaan saya. Maka ini terjadi di mana saja. Sekaligus mengingatkan kepada kita, kalau kita memperlakukan sama dengan orang tersebut, berarti apa bedanya? Maka Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan kepada kita. Sebagaimana seorang yang melempari setiap hari dengan kotoran kepada Nabi Muhammad SAW. Hari-hari berikutnya tidak ada lemparan, tidak ada cacian. Ditanya ternyata sakit. Ketika sakit diberikan hadiah, dibawakan oleh-oleh. Dan ini menjadi jalan hidayahnya orang-orang yang menzalimi, menjahati Nabi Muhammad SAW. Ini hampir-hampir punah di masyarakat kita. Untuk berbagi, maka kalau ada permusuhan di antara kita, kita coba untuk saling memberi hadiah, memperhatikan. Orang yang tidak suka dengan diri kita, atau boleh jadi diri kita tidak suka dengan orang lain, boleh jadi karena kurangnya bagaimana kita berbagi. Di antaranya sebagian diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, ruhama'u bainahum. Para sahabat Nabi, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga kepada tetangga kita. Kita harus berupaya menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana keluarga kita mendapatkan kesuksesan, maka jadilah orang yang bersegera atau boleh jadi pertama untuk mengungkapkan kegembiraan yang sama. Karena orang yang mengungkapkan kegembiraan atas nikmat orang lain, mudah-mudahan di dalam hatinya tidak ada penyakit hati, tidak ada iri dengki dan lain sebagainya. Maka ucapkan kegembiraan kepada tetangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita dengan sebuah doa agar kita diberikan tetangga yang baik. Tetangga yang ketika kita tidak ada, mereka merindukan kita. Begitu juga sama, ketika mereka tidak ada, kita merindukan mereka. Kemana? Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa di dalam Mujma'ul Kabir. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su' wa min lailatis su' wa min sa'atis su' wa min sahibis su' wa min jari'is su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang buruk, dan dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku. Perbanyak doa. Karena khatib sendiri bertetangga itu kanan kirinya seorang yang berbeda agama. Khatib pernah diundang oleh salah satu tetangga, beliau itu Nasrani Katolik. Kami ingin mengundang untuk tahlilan. Seorang Nasrani mengundang untuk membacakan tahlil. Husnudzon kami, pasti ada cerita di balik itu. Kami datang. Setelah datang, di rumahnya penuh dengan simbol-simbol Nasrani. Kami mohon turunkan sebentar, karena Bapak undang kami akan menyampaikan tahlil, mendoakan. Gimana ceritanya?
Rupanya ibu mertuanya itu meninggal dalam keadaan muslimah, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Maka sang menantunya ini sadar bahwa doa orang muslimin wal muslimat akan sampai untuk almarhumah. Kami diundang 10 orang. Baca tahlil selesai. Maka menjadi pengingat bagi khatib, kita harus menampakkan akhlak yang mulia. Jangan mudah berburuk sangka walaupun orang ini berbeda agama. Ternyata di dalamnya ada hikmah bahwa orang di luar sana meyakini doa orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia akan sampai. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada kita agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Karena ingat, satu masa kita akan membutuhkan uluran tangan bantuan dari tetangga kita. Itu semuanya akan kembali kepada diri kita. Kalau kita melakukan kebaikan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, pasti akan berbalik kebaikan-kebaikan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita, memberikan kenyamanan kepada tetangga kita, dan tetangga kita pun nyaman dengan keberadaan kita, dan kita selaras menjadi muslimin muslimat yang menebarkan kedamaian. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Innahu huwal ghafurur rahim.